Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, welcome back to my YouTube channel. Udah lama banget aku nggak bikin konten. Dan selamat datang juga buat teman-teman yang baru datang ke channel aku. Kenalin, aku Nindi Syafira, biasa dipanggil Nindi. Kalau kalian gak mau ketinggalan video-video aku yang lainnya, jangan lupa di like, comment, and subscribe channel ini biar aku tambah semangat bikin video yang lainnya. Oke guys, sesuai dengan judulnya, aku mau share ke kalian ya tutorial budgeting ala aku as a student in university. So langsung aja ke tutorialnya. Oke, hai teman-teman, aku mau jelasin tentang laporan budgeting ya. Kita misalkan aja di bulan September, bulan depan, bulan September tahun 2023. Di sebelah kanan atas kalian kasih kalender kayak gini. Kemudian di sebelah kirinya ada pemasukan. Nah, dimisalkan bulanan kalian adalah 1.500.000. Nah, kemudian poin yang kedua adalah saving. Saving ini ada investasi dan juga sinking fund. Kenapa bisa ketemu angka 100.000, 200.000? Yang pertama, dalam budgeting aku pakai rules 50%, 30%, dan 20% budgeting rules. Nah, apa sih 50% ini dan 30% ini? Yang terakhir 20% ini. Ini tuh apa nih gitu. Nah, 50% ini adalah needs. Needs itu kebutuhan yang benar-benar kita harus bayar gitu per bulannya. Contohnya gitu ya. Contohnya misal kita bayar app, iCloud atau Google One, itu kan harus dibayar per bulan. Terus grocery, of course kita butuh kalau kita masak, apalagi kita anak kos ya. Daripada makan di luar tuh ternyata juga irit kalau kita masak sendiri gitu. Maksudnya boleh makan di luar tapi lebih better masak sendiri kayak gitu ya. Contohnya seperti itu. Terus yang 30% ini apa nih? Nah, 30% ini adalah wants. Wants itu adalah sebuah keinginan gitu buat happinessnya kita gitu ya istilahnya. Nah, itu wants-nya adalah 30%. Kemudian yang terakhir adalah 20%. 20% ini adalah savings, teman-teman. Saving ya. Savingnya 20%. Oke. Kenapa tadi aku bilang kenapa investasinya dan sinking fund ketemu nominal itu? Karena per bulannya 1.500.000. Oke, modal kita tulis aja modal ya. Modalnya 1.500.000. 1.500.000, 50%-nya 750. Yang wants-nya 30% ketemu 450.000. Dan 20%-nya ini di saving berarti 300.000. Dah ketemu kayak gini. Oke, that's why saving di investasi 100.000 dan sinking fund-nya 200.000. Kenapa aku nggak kasih investasinya nggak 200.000 sedangkan sinking fund-nya nggak yang 100.000 nin gitu. Misalkan kalau kalian punya pertanyaan itu. Sinking fund ini juga bertujuan untuk melengkapi dana darurat. Ini for me ya, maksudnya bagi aku sendiri ya, untuk aku sendiri, aku ngalaminnya kayak gini gitu. Nah, investasinya per bulan aku cuman bikin 100.000 aja karena aku fokus ngumpulin dana darurat. I have a plan gitu ya. Jadi tuh ada segitiga gitu buat mengumpulkan kekayaan gitu ya, ala-ala gitu. Nah, yang paling bawah dulu itu adalah mengumpulkan dana darurat, teman-teman. Nah, itu yang aku pelajarin gitu. Nah, yang terbesarnya itu nanti ada kayak aset gitu ya, mulai dari beli-beli aset dan lain sebagainya. Ya, walaupun aku nggak pro ya di bidang ini gitu ya, soal finance, tapi aku belajar semenjak kuliah itu ketika pegang uang yang besar, aku harus mengelolanya seperti apa. Jadi kayak I have responsibilities gitu ya.
Jadi ya aku belajar gitu. Oke. Nah, lanjut ke topik itu ya, sinking fund. Kenapa aku bikin 200.000? Karena harus mengumpulkan dana darurat, karena dana darurat ini adalah dasar dari keuangan gitu menurut aku. Oke. Dan yang poin yang keempat ada budget pengeluaran. Oke, budget pengeluaran ini aku bikin tabeling kayak gini, jadi biar gampang aja dipahamin. Tabelingnya ada kategori pengeluaran, budget, actual, dan selisih. Kategori pengeluaran ini adalah sebuah kategori pengeluaran yang mana itu memudahkan kita untuk memplot nantinya gitu. Misalkan transportasi ada apa aja sih di dalamnya? Mungkin bensin untuk motor dan parkir, kan itu juga masuk ke transportasi gitu ya. Kalau buat aku pribadi seperti itu. Terus yang app tuh aku tulis itu terdiri dari iCloud and Google One gitu. Kemudian education kategorinya banyak gitu, mulai dari ngeprint, terus beli perintilan kayak pulpen dan lain sebagainya, note kayak gitu, dan juga beli buku gitu. Oke, jadi kategori pengeluarannya meliputi app, education, grocery, kuota atau pulsa, sedekah, transportasi, dana tak terduga, hiburan atau jajan, makan di luar. Nah, gimana nih Nim cara ngebedainnya mana yang needs, mana yang wants gitu kan? Mungkin kalian punya kebingungan kayak gitu. Nah, kalau needs itu kan kebutuhan pokok yang harus dibayarkan per bulan. Nah, aku kasih tahu mulai dari app sampai transportasi ini adalah needs versi aku. Dan dana tak terduga, hiburan atau jajan, makan di luar ini masuknya ke wants, buat happinessnya aku gitu. Nah, kalau untuk saving ya itu aku jelasin di atas kayak gitu ya. Dan app, education, grocery, kuota atau pulsa, sedekah, transportasi, nah itu masuk ke needs. Dan hiburan sampai makan, dana tak terduga sampai makan di luar, itu masuknya ke wants. Itu kalau buat aku ya. Mungkin kalian juga bisa tiru kategori pengeluaran aku kayak gini, atau mungkin kalian punya kategori pengeluaran lain yang mungkin gak sama kayak aku, atau ya bisa kalian ubah kata-katanya, terserah kalian ya. Intinya seperti inilah aku membuatnya gitu. Terus di sebelahnya kategori pengeluaran ada budget. Nah, budget yang dikeluarkan nih, misalkan appsnya 74.000 kan otomatis ya, berarti setelah dipotong saving itu kan 300.000 20%-nya. Kalau setelah dipotong saving berarti kan sisanya 1.200.000. Nah, gimana ngemasukin 1.200.000 ini ke dalam rencana anggaran sesuai dengan kategori pengeluaran yang telah kita buat gitu. Kalau app ini aku biasanya bayarnya 74.000 per bulan. Ini emang aku press karena emang segitu gitu. 70 nantinya ini akan 74.000 dan selisihnya 0 gitu. Karena emang per bulan aku bayarnya segini gitu ya. Terus education ini aku bikin 203.500 karena sebelumnya aku dari 750.000 ini aku plot budget yang ngepres dulu yang perlu dibayar per bulannya. Nah, 74.000 ini aku tulis dulu. Terus sedekah ini adalah 5% dari bulanan kita gitu. 5% dari bulanan kita ada 37.500. Jadi aku tulis dulu nih, ntar ini ditambah ini dikurangin budget app ditambah sedekah berapa, terus dikurangin sama 750.000. Nah, berarti ketemu sisa-sisa kayak gini. Nah, itu bisa kalian sesuaikan sendiri gitu. Mana ya yang kira-kira banyak gitu, mana ya yang kira-kira butuh budget sedikit dan cukup gitu. Kalau kuota atau pulsa ini aku biasanya emang 35.000. Nah, 35.000 ini
Kadang aku belinya yang 27.000 kayak gitu, ntar sisanya berapa kayak gitu. Jadi masih ada sisa di kuota dan nanti juga bisa loh masuk ke dana darurat gitu teman-teman. Jadi kayak gitu ya di rencana anggaran, semoga kalian paham. Nah di total ini nanti ini aktualisasi dari detail pengeluaran kalian gitu sesuai dengan kategori. Nah misal kategori kalian grocery, kalian biaya yang dikeluarkan dari grocery itu adalah 10.000 beli kangkung kayak gitu ya. 10.000 beli kangkung, berarti kategorinya grocery. Bayarnya cash. Catatan beli kangkung gitu, ditulis kangkung di mana belinya gitu. Di pasar gede, misal pasar gede. Oke, berarti grocery-nya 10.000, selisihnya 290.000. Ini ditulis sementara pakai pensil. Itu kalau aku biasanya itu membantu banget. Jadi selisihnya yang ada di dompet yang grocery berarti masih 290.000, itu kita menjadi melek gitu loh, melek sama data. Oh ternyata uangku yang ada di dompet tinggal 290.000. Nah gimana ya sebulan aku bisa handling uang ini biar pas dan aku nggak sengsara gitu kan. Sebagai anak kosan kan sering ya merasa sengsara karena terbatas keuangannya tapi pengeluarannya juga jor-joran gitu. Nah gimana kalian nge-manage-nya, because you have responsibilities, you have to learn budgeting, finance gitu ya. Finance ya secara basic aja kayak gini nggak apa-apa gitu. Jadi kalian melek tuh secara data gitu ya. Kemudian detail pengeluarannya kayak gini contohnya: tanggal pengeluaran, biaya yang dikeluarkan, kategori pengeluaran, akun, dan catatan. Kemudian poin yang terakhir adalah evaluasi nih teman-teman. Ini adalah tempatnya kalian bercerita gitu. Mau kalian tulis pengeluaran dengan minus terbesar sampai terkecil, sampai yang plus gitu. Di evaluasi ini, education. Kalau aku biasanya habis banyak tuh di education. Misalkan 300.000, ini berarti minus berapa ini? Berarti kan minus banyak gitu kan ya. Nah itu tulis sampai yang positif sampai ke bawah. Terus jelasin tuh kenapa kamu bisa minus. Kok bisa ini terjadi? Kamu tuh kenapa gitu? Kenapa kamu boros banget gitu? Mungkin diceritain aku beli buku terlalu banyak, aku harusnya nahan dulu beli bukunya. Kalian tulis gitu. Jadi kalian kayak apa ya, bercerita gitu loh di laporan itu gitu. Jadi kalian biar disadarkan kembali gitu ya. Ntar di bulan depan kalian bisa makin belajar dan belajar gitu. Walaupun sering minus gitu, tapi kalian setidaknya melek sama data dulu. Jadi kalian bisa bisa belajar sedikit demi sedikit kayak gitu. Kan setidaknya kita bisa belajar ya daripada nggak sama sekali gitu. Nah kurang lebih kayak gitu. Terus di evaluasi ini apa nih yang bisa kalian lakukan? Kalian mulai itu kan problem solving gitu. Gimana nih resolusi untuk bulan depan biar nggak terjadi kayak gini lagi. Wah gila-gilaan ini kau bisa habis sampai 2 juta ini, sedangkan pemasukan aja cuma 1.500.000 gitu. Nah mungkin kalau aku pribadi ya, kalau aku mengalami hal itu dulu tuh aku sempet kayak freelance, cari job nge-MC atau kayak di kafe-kafe nyanyi. Oh ternyata tuh kalau kita punya sampingan tuh itu bisa nutup dana darurat. Setelah dana darurat terkumpul kita bisa naik lagi loh. Nah kalau udah ketutup kita bisa naik level. Nah istilahnya naik level itu ya, kayak gitu teman-teman. So itu aja sih tentang laporan tutorial budgeting gitu. Nah semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Dan setelah ini aku mau kasih lihat gimana aku nge-plotting ke wallet. Dan semoga teman-teman bisa juga meniru budgeting ala aku gitu ya. Semoga bermanfaat teman-teman. Selamat menyaksikan video setelah ini. Oke, bye-bye, thank you. Ba ba da ba ba ba.
Oke teman-teman, dari tutorialnya kalian gimana nih? Kalian udah bisa ngikutin atau kalian juga ikut nulis, ikut ngebikin laporannya juga? Nah, semoga tutorial budgeting itu bermanfaat dan semoga teman-teman juga bisa ngikutin gimana sih nge-manage finansial kita tuh menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya, dan teman-teman bisa handle aja. Jadi teman-teman bisa tahu nih secara data, nginget-nginget doang, nggak cuman ini cukup nggak ya, tapi kita juga melek data juga. Oh, kita tuh disadarkan dengan data, kita jadi semakin ke-trigger gitu. Dan FYI guys, yang bayar pakai transaksi kayak m-banking nggak sering ke situ gitu, tapi aku orangnya tuh cash banget. Kalau kalian waktu bikin laporan ini membuat kalian makin stres, kayak ya jadi stressful gitulah, itu justru malah nggak baik buat diri kalian gitu. So kalian harus paham diri kalian sendiri. Nah, gimana nih kalau misalkan budget ternyata tuh pengeluaran aku tuh lebih besar dari tak terduga, atau hiburan atau jajan gitu. Kalian harus cari pendapatan lain. Mungkin kalau kalian dari orang tua itu segitu budgetnya, kalian usahakan cari pendapatan yang lain. Mungkin misal anak mahasiswa zaman sekarang tuh ya udah banyak tuh kerja di kafe kan, banyak ya, kayak part time dan lain sebagainya. Dan ketika aku bisa manage keuangan aku jadi lebih dewasa, lebih sabar, membuat kita lebih bertanggung jawab atas diri kita sendiri dan keuangan kita. Ya, kita sama-sama belajar mulai dari bikin laporan keuangan dulu ya, dana masuk, dana keluar. Dana masuk harus lebih besar daripada pengeluaran, jadi besar pasak daripada tiang itu, peribahasa itu yang selama ini selalu kita pakai, itu juga harus benar-benar diterapkan, gak hanya cuman dibicarakan. Oke, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.